Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panikahan. Kali ini bersama saya Zuzu dari Madura. Apa kabar Zuzu? Baik. Mau berbicara soal Pilpres? Enggak. Kita bicara soal Indonesia? Enggak tahu. Kamu yang di pikiranmu apa? Di pikiranku adalah tentang Pilpres. Pilpres bukan Pilpres. Enggak ngikutin. Nggak ngikutin. Kenapa kamu nggak ngikutin Pilpres itu? Padahal banyak tuh orang lagi ribut soal itu. Enggak. Toh juga aku ngerasa buat apa? Yang penting aku ngerasa udah condong ke satu calon, persetan dah. Aku males gitu. Instinktif aku mainnya. Condong ke siapa? Enggak perlu diukur. Dia berarti pengambilannya kalau aku kan instinktif, kayak persetan lah dengan reason, bahkan dengan apa yang mau dikerjain terserah. Intinya satu, yang penting otoriter aja udah. Lebih suka pemimpin yang otoriter. Iya, otoriter liberal. Tapi kan negara kita demokrasi. Nah iya. Itu bertentangan. Iya. Kenapa kau lebih suka otoriter? Ada apa ya? Iya, kembali lagi ini sih, dulu pernah bilang aku kan bahwa aku nggak sepenuhnya setuju dengan demokrasi. Iya. Kayak gitu. Why? Ya, karena emang masih belum bisa percaya bahwa Indonesia yang sedemikian besar gitu loh, dengan berbagai kepentingan terus bisa memajukan negara gitu. Dengan cara agenda-agenda itu diambil dari suara-suara rakyat, sedangkan suara rakyat kan banyak. Pertama berbicara tentang golongan, habis itu berbicara ras, bicara daerah. Coba mengamini setiap kepentingan itu gimana? Ya pastinya mengambil yang lebih utama. Nah, prioritas itu gimana? Ya dalam prakteknya memang prioritas itu adalah yang paling dekat. Ah, itu kayak gitu. Ya itu munculnya ketidakadilan. Iya. Memang saya sedikit setuju dengan tidak relevannya demokrasi di Indonesia untuk diterapkan. Kenapa? Menurut saya, karena memang pendidikan kita masih di bawah rata-rata, sehingga orang tidak bisa diajak berdialektika. Tapi apakah seperti itu pemikiran? Apakah sama dengan saya? Itu poinmu apa sih? Ya, negara demokrasi itu seharusnya negara itu pendidikannya paling tidak 50% yang S1. Sementara kita yang tamatan SD aja berapa persen gitu? Rata-rata tamatan SD kan. Iya, jadi tidak ada yang bisa diajak berdialektika. Sehingga yang berdialektika itu kan elit, ada teori elit. Nah, iya, segitiga itu kan. Cuma kan orang-orang yang apa ya? Yang lulusan SD itu punya tokoh. Jadi bergerumbul di satu tokoh, dan tokohnya itu yang mengamini kepentingan mereka, disimpulkan, dan itu yang diperjuangin gitu. Dan kalau kayak gitu, berapa tokoh yang kayak gitu di Indonesia gitu. Gitu. Oke, aku mau ngejar makna otoriter itu dulu. Sebenarnya otoriter yang ada di kepala itu seperti apa? Apakah seperti negara yang berdasarkan kerajaan atau seperti apa? Otoriter itu seperti apa sih? Sebenarnya pusing juga sih sistemnya. Kalau bicara otoriter di pikiranku. Cuma aku nyebut suka yang otoriter karena satu keputusan gitu. Dari presiden atau raja. Iya, itu satu keputusan dari pemerintah lah gitu. Kayak gitu. Entah dia mau menyerap suaranya dari mana, ya terserah kita. Cuma paling tidak potensial Indonesia ataupun arah politiknya gitu loh tidak ditentukan oleh semua orang gitu. Namun sudah ada garisnya gitu loh. Kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Cuma berarti ada pesimisme di dalam demokrasi menurutmu itu? Bukan hanya pesimis, emang nggak setuju. Tidak setuju. Iya. Karena memang kalau banyak kepentingan itu makin banyak kerugian yang terjadi. Iya kan itu. Banyak bagi-baginya.
Iya mungkin. yang di dalam istilah KKN itu kolusi, kerjasama antar orang bajingan Mungkin. gitu. Tapi kalau otoriter nggak ada yang berani melawan titah raja. Iya kayak. Jadi kalau bayangan lu di antara 3 capres ini yang paling otoriter siapa? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak berani jawab. Bukan nggak berani, emang nggak pernah lihat. Iya, emang nggak ngikutin ya. Nggak ngikutin sama sekali. Tapi sudah ada pilihan. Udah. Ya meskipun ya nggak tahu apa gitu. Bahkan visi misinya aku pun juga nggak tahu. Gitu. Ya itulah, mainnya aku Insting ya. Oh ini gitu. Ya udahlah pilih ini gitu. Iya. Ya mau se-Indonesia ngejudge ini jelek gitu. Ya nggak apa-apa, orang aku punya apa ya? Iya, self choice ya, pilihan sendiri lah gitu. Sesuatu yang kuanggap benar dan kuanggap sah gitu menjadi presiden ya ada di pikiran. Berarti ketika kamu nanti memilih presiden, itu artinya kamu masuk dalam sistem demokrasi. Iya. Artinya kamu katanya nggak setuju dengan demokrasi. Kan aku nggak setuju. Nggak setuju, tapi ngikutin. Iya. Karena aku kan orang Indonesia. Orang Indonesia. Masih peduli dengan Indonesia? Enggak. Ini harus dikasih nih, bahaya nanti. Males aku bernegara itu. Gara-gara males bernegara ini. Malas bernegara ini. Kenapa? Gitu ya. Ya aku suka yang United World gitu loh. Itu juga bernegara. Jadi ya dunia ya satu dunia aja gitu. Nggak ada batas, nggak ada apa gitu. Bukan bernegara berarti berdunia. Berdunia. Jadi hukumnya universal semua. Hukumnya yang menentukan hukum itu adalah lokal sistemnya gitu. Iya, rimba aja udah gitu loh. Gitu. Kalau rimba itu tambah ngeri. Ya nggak apa-apa, itu sekalian aja. Ada lagi perang antar suku, antar golongan. Kayaknya di era seperti itu, di orang-orang yang emang pendidikannya beberapa sudah maju, nggak akan sekrisis itu. Nah itu masalah lagi. Kalau kita ini kan pandanganmu kayak khilafah gitu. Apa? Khilafah itu kan menginginkan ada satu pemimpin yang memimpin dunia ini. Kalau khilafah itu kan jelas, tendensi moralnya ditendensikan ke Islam. Kalau aku kan nggak mau ada apa-apa gitu loh. Nggak mau ada apa-apa. Ya udah kalau lu emang Islam ya Islam aja udah. Kalau lu emang Kristen aja udah. Hukum universal aja. Nggak ada lah, nggak usah hukum gitu. Nggak bisa. Bahkan hewan pun di hutan. Iya, walaupun mereka tidak menentukan hukum, tapi hukum tidak berlaku di sana. Iya, kalau misalnya hukum rimba. Misalnya kamu Melayu, ya udah kamu ikutin orang Melayu aja, terserah. Berarti nanti nggak ada peradaban. Ya terserah. Bebas los itu aja udah. Oke. Gimana ya? Aku agak curhat sedikit. Kenapa? Sudah 2 minggu nggak upload video. Ini kenapa itu? Kamu terlalu tekstual. Kenapa tekstual? Maksudnya tekstual. Berarti aku golongan kanan. Iya, bukan, enggak segolongan. Ini kan ngobrolin YouTube. Iya. Jadi enggak sepolitis itu loh, enggak segolongan itu gitu loh. Dan kanan kan? Iya. Tekstual. Iya, bukan gitu. Tekstual enggak harus kanan kiri gitu loh. Paham enggak? Terus gimana maksudnya? Iya. Tekstual itu kaku kan, kaku. Iya, kaku. Nah, iya orang-orang yang kaku itu kan kanan, golongan kanan. Iya, karena kamu menuntut ada poin gitu. Kayak gitu. Terus harusnya? Iya, dan kamu selalu ngejar something viral gitu loh, in this world, entah di Indonesia something viral apa yang terjadi gitu loh. Sedangkan bisa nggak apa ya, kamu off on your record gitu, itu doang sih. Kayak ya Firman akan selamanya jadi Firman. Oh, intinya ini selama ini timbul tenggelamnya semangat itu karena aku di YouTube itu tidak menjadi diriku sendiri. Iya.
Bisa jadi. karena mengejar viral, mengejar jam tayang, mengejar viewer. Gimana ya? Repot juga kalau jadi diri sendiri di YouTube itu seperti apa ya? Contohnya gimana? Kalau Ya YouTube channel contohnya dari awal kamu sudah mematenkan YouTube-mu kayak gini gitu. Dan semisal ada isu baru pun, yang ingin kamu bahas, patokannya tetap yang ini gitu loh. Yang dari awal itu. konsep awal. Iya, konsep awal gitu. Kayak gitu. Aku mikirnya sih gitu. YouTube, di YouTube channel ini kan Iya. banyak YouTube channel kan. Iya. Kira-kira YouTube channel mana yang bisa menjadi patokan dulu? Kalau patongan enggak sih. Jadi contoh lah. Enggak bisa sih. Enggak perlu contoh itu. Terus gimana coba aku memulai YouTube channel kalau nggak nyontoh orang? Iya, nggak usah, intinya kamu ada sesuatu, punya sesuatu, dan sesuatu itu kan yang ingin dibagiin gitu loh. Kalau misalnya nggak punya sesuatu, kamu mau bagi apa gitu loh? Paham nggak sih? Kalau misal kamu tidak punya sesuatu dan nggak ada yang mau dibagiin, berarti sejauh ini kamu bikin YouTube itu sama kayak aku di Twitter, habis itu ada ini akun anonim misal, habis itu ada orang ngasih isu ini, habis itu komen bangsat gitu loh. Ya anjing, nggak masuk akal gitu kan, sama aja sih kayak gitu. Kalau misalnya emang nggak ada sesuatu yang mau dibagi gitu, kan paling tidak kamu punya patokan penting bahwa oh iya aku filsafat gitu. Sekalipun kamu ngobrolin tentang PDIP, ya tetap harus filsafat gitu loh. Sekalipun kamu ngobrolin cawapres, ya tetap harus filsafat gitu loh. Ada nuansa filosofis. Iya, jadi kayak gitu. Ya kalau kita bicara mungkin komedian kayak MLI mungkin ya, mau bahas apapun itu ya tetap komedi. Mau bahas banjir tetap, orang yang nangis ya tetap komedi kalau dia yang bahas gitu. Kayak gitu sih, aku mikirnya kayak gitu. Oke, itulah tadi obrolan saya dengan Zuzu Maduranis. Wassalamualaikum.